Selamat datang siswa-siswi kelas 12 dalam video pembelajaran mengenai e-commerce atau perdagangan elektronik. Pada era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan internet, termasuk kegiatan jual beli barang dan jasa. Materi yang akan kita pelajari hari ini akan membantu kalian memahami bagaimana proses perdagangan online berlangsung, apa saja model e-commerce, dan mengapa e-commerce menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pada pembelajaran kali ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin kita capai. Pertama, kalian diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan e-commerce. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi 5 model utama e-commerce yang digunakan dalam dunia bisnis. Ketiga, kalian dapat menganalisis contoh kasus nyata yang berkaitan dengan e-commerce. Dan yang terakhir, kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam membedakan berbagai model transaksi digital. Sebelum memahami lebih jauh tentang e-commerce, mari kita renungkan pertanyaan ini. Apa perbedaan yang paling terasa ketika kita berbelanja langsung di pasar tradisional dan ketika berbelanja melalui aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia? Di pasar kita dapat menyentuh barang, bertanya langsung kepada penjual, bahkan menawar harga. Sedangkan di toko online, kita hanya melihat gambar, membaca ulasan, lalu melakukan pembayaran dengan metode digital. Perbedaan-perbedaan inilah yang akan menjadi dasar pemahaman kita mengenai e-commerce. Pernahkah kamu berbelanja secara online? Coba ingat-ingat kapan terakhir kali kamu membuka Shopee, Tokopedia, OLX, atau bahkan Instagram Shop untuk membeli sesuatu. Mungkin kamu pernah membeli sepatu, alat sekolah, skincare, atau bahkan makanan ringan. Dengan hanya beberapa sentuhan di layar handphone, kita bisa membeli barang dari mana saja. Mudah dan cepat, bukan? Nah, kegiatan sederhana itu adalah contoh e-commerce yang akan kita pelajari lebih dalam hari ini. E-commerce adalah semua kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Ini berarti penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Mulai dari melihat katalog produk, memilih barang, memesan, melakukan pembayaran, hingga pengiriman, semuanya dilakukan secara digital. Itulah sebabnya e-commerce menjadi sangat populer dalam kehidupan modern. E-commerce memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Jika toko fisik terbatas hanya pada satu lokasi, e-commerce dapat diakses oleh siapa saja dari berbagai wilayah. Jika toko fisik memiliki jam operasional tertentu, e-commerce dapat beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Interaksinya pun berbeda. Dalam toko fisik, kita bertemu langsung dengan penjual. Sementara di e-commerce, interaksi dilakukan melalui chat, email, atau sistem otomatis. Kemudahan inilah yang membuat e-commerce menjadi pilihan utama di era digital. Ada 4 model utama e-commerce yang umum digunakan, yaitu business to consumer, business to business, consumer to consumer, dan consumer to business. Model-model ini diklasifikasikan berdasarkan siapa yang terlibat dalam transaksi. Model pertama adalah B2C atau Business to Consumer. Ini adalah model e-commerce yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjual produk langsung kepada konsumen. Contohnya Samsung yang menjual smartphone melalui website resmi. Pada model ini, konsumen bisa dengan mudah memilih produk, membaca detail, dan melakukan pembayaran secara online. Model B2B atau Business to Business melibatkan transaksi antar perusahaan. Biasanya transaksi dalam model ini memiliki volume besar dan dilakukan secara rutin. Contohnya Indofood menjual tepung dalam jumlah banyak kepada pabrik roti melalui sistem online. Model ini mempercepat proses bisnis dan membuat pengadaan barang menjadi lebih efisien. Model berikutnya adalah C2C atau Consumer to Consumer. Pada model ini, penjual dan pembeli sama-sama individu. Platform seperti OLX, Tokopedia Preloved, atau Facebook Marketplace menjadi tempat bagi individu untuk saling menjual barang bekas atau barang pribadi lainnya. Model ini menjadi sangat populer karena memungkinkan siapa saja untuk menjadi penjual.
Pada model C2B, konsumen justru menjadi pihak yang menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Contohnya seorang influencer menawarkan jasa promosi kepada perusahaan skincare. E-commerce memberikan banyak manfaat bagi pembeli maupun penjual. Melalui internet, penjual dapat memperluas jangkauan pasar hingga ke berbagai daerah tanpa batas lokasi, sehingga produk yang sebelumnya hanya dikenal secara lokal, kini dapat dipasarkan secara nasional bahkan internasional. Selain itu, e-commerce memudahkan proses transaksi karena pembeli dapat memilih barang, melakukan pembayaran, dan memantau pengiriman hanya melalui smartphone, kapan saja dan di mana saja. Proses jual-beli menjadi lebih cepat dan praktis. E-commerce juga mampu menghemat waktu dan biaya, baik bagi pembeli yang tidak perlu datang ke toko, maupun bagi penjual yang tidak perlu membuka toko fisik. Tidak hanya itu, sistem digital dalam e-commerce membantu penjual meningkatkan efisiensi bisnis, seperti mengelola stok, memproses pesanan, dan melakukan promosi dengan lebih teratur. Secara keseluruhan, e-commerce membuat aktivitas jual-beli menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif. Dalam penggunaan e-commerce, terdapat beberapa tantangan penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah keamanan data pengguna karena informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan data pembayaran dapat berisiko bocor jika sistem tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, resiko penipuan online juga cukup tinggi, baik dalam bentuk akun palsu, toko fiktif, maupun penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan. Tantangan berikutnya adalah barang yang diterima seringkali tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan, sehingga membuat pembeli merasa dirugikan. Selain itu, e-commerce sangat bergantung pada koneksi internet. Tanpa jaringan yang stabil, proses transaksi bisa terhambat dan pengalaman berbelanja menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, pengguna perlu lebih berhati-hati dan penjual harus meningkatkan kualitas layanan agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga.